Hai, selamat datang semuanya di acara talk show yang diselenggarakan oleh Tutor Time Intercon dan disponsori oleh Pure BB. Bersama saya, Rosman Cahyadi. Dan saya Bianca Kosasi. Pada kesempatan ini kita lagi ada di Tutor Time Intercon. Nah, ini nih khususnya kelas Oh, preschool. preschool. Kalau preschool itu usia berapa sih biasanya, Miss B? Biasanya itu preschool umur 3 sampai 4 tahun. Oh, 3 sampai 4 tahun itu lagi lucu-lucunya tuh. 3 sampai 4 tahun ya. Dan di saat itu juga anak-anak mulai nih bisa menjawab atau berkomentar nih orang tuanya minta tolong apa gitu ya. Atau orang tuanya minta dia untuk apa, udah mulai tuh bisa talkative ya. Oke. Ya. Nah, permasalahannya kan banyak orang tua yang sekarang yang selama pandemi ini di rumah tuh pasti ketemu terus 24/7 ya sama keluarganya. Betul. Pasti intinya biasanya ketemu sama anaknya pas pulang kerja aja, terus anaknya rutinnya ke sekolah terus balik ke rumah baru ketemu maminya lagi, dedinya lagi. Nah, ini selama sepanjang hari bisa ketemu terus tuh ya. Nah, itu dia mulai deh orang tua ini merasakan ya. kendala-kendalanya nih untuk bersama anak-anaknya untuk belajar bareng, melakukan kegiatan bareng-bareng. Nah, disitulah orang tua mulai menyadari, kok anak saya udah mulai bisa seperti ini ya, udah bisa mulai menyaut, bisa mulai menjawab. Pas bener sama topik kita hari ini ya. Betul. Itu talk back. Betul sekali. Ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita mengundang seorang psikolog dari Universitas Pelita Harapan, Miss Helsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helsa atau biasa dipanggil dengan Miss Helsa. Gimana nih Miss Helsa, apa kabarnya? Baik-baik aja, memang belakangan ini lagi PSBB ya. Iya, di Tutor Time juga lagi kegiatannya online semua berarti ya? Iya betul, semua online dari rumah ya Miss Roman ya. Terus gimana nih Miss Helsa tentang topik kita kali ini? Talkback, bisa tolong dijelaskan lebih detail apa sih talkback itu? Oke, jadi kalau talkback itu biasanya kita bicara tadi seperti yang Mr. Rosman sama juga Miss B bilang bahwa belakangan ini banyak orang tua yang merasa kesulitan ketika 24 jam bertemu sama anaknya setiap hari dalam seminggu gitu ya. Biasanya setiap hari ada waktu-waktu dia di sekolah sehingga orang tua nggak ketemu sama anaknya. Tapi sekarang giliran udah pembelajaran jarak jauh seperti ini, justru banyak orang tua yang kaget nih. Kenapa ya anak saya sudah bisa bicara balik sama saya gitu. Bicara balik itu bisa dalam arti membantah gitu. Atau yang kita sebut dengan ngeyel gitu. Atau misalnya menunda-nunda melakukan sesuatu nanti aja, disuruh mandi nanti aja gitu. Atau misalnya nggak boleh pegang itu, dia malah pegang, seperti itu. Jadi itu mungkin ya yang kita maksud dengan talkback di sini. Talkback itu kayak membantah, terus menunda perintah dari orang tua kayak gitu ya. Kayak misalkan disuruh mandi terus anaknya jawab, "Nanti Mi, aku lagi main," kayak gitu kali ya. Iya. Atau bisa juga langsung menolak gitu, kayak nggak mau, pokoknya aku mau pegang barang ini atau aku mau beli barang ini gitu, aku mau sekarang juga misalnya gitu. Oke. Nah, kebetulan nih Miss Helsa, kita dapat pertanyaan-pertanyaan dari parents melalui sosial media. Salah satunya nih yang pertama dari @agnesmamgavrila and Afnil. Bagaimana menghadapi anak yang ngeyel? Tapi mungkin sebelum kita tahu bagaimana menghadapinya, Miss Helsa bisa minta tolong jelaskan dulu mengapa ini bisa terjadi. Oke, thank you pertanyaannya untuk Miss B. Jadi benar banget ya, sebelum kita tahu bagaimana kita harus mengkoreksi perilaku anak, kita juga harus tahu nih apa sih penyebab dari perilakunya itu. Gitu. Saya suka memberikan ilustrasi seperti ini ke mahasiswa saya. Misalnya, kalau Miss B lagi makan gitu ya. Ketika kita makan, perilaku di balik makan itu kan banyak motifnya. Misalnya pertama karena Miss B lapar gitu. Atau misalnya karena walaupun udah kenyang tapi mama masakin nih, jadi nggak enak, ya udah makan aja gitu. Atau misalnya karena makanannya diberikan sama oma kita, sungkan, ada perasaan sungkan, jadi mau nggak mau makan gitu. Jadi satu perilaku yang sama, motifnya ada banyak gitu. sama halnya dengan perilaku talkback-nya anak gitu, membantah tanda kutip atau ngomong balik gitu ya, juga ada motifnya tuh yang banyak di belakangnya. Nah, ketika kita mau tahu motifnya itu apa di balik perilaku anak, kita harus merujuk juga ke tahap perkembangannya. Oke, jadi
setiap perilaku pasti punya motif di balik perilakunya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sama seperti perilaku pada anak, itu motifnya pasti berbeda-beda. Walaupun misalnya keluhannya sama, membantah. Tapi misalnya membantah pada atau talkback pada anak kecil sama talkback pada anak remaja, itu pasti motifnya beda di baliknya. Gitu. Dari mana kita bisa tahu apa motifnya? Kita bisa merujuk ke tahap perkembangannya. Gitu ya. Setiap anak itu kan lahir kita gitu ya, dari lahir sampai nanti tua itu ada usianya gitu. Lalu ada tahap perkembangannya, misalnya dari usia 0 sampai 1 tahun itu infancy gitu, masih bayi gitu ya. Kemudian kalau sekarang Mr. dan Miss Bianca itu ngajar, itu mungkin di tahapnya early childhood gitu. Lalu nanti masuk lagi ke middle childhood, lalu late childhood, seterusnya sampai dia lansia gitu ya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang talkback, mungkin ini dialami tadi pertanyaannya sama orang tua, tutor-time yang which is ada dalam rentang usia early childhood. Ya, kalau early childhood itu ada dalam rentang usia 3 sampai 6 tahun biasanya. Gitu. Nah, ketika kita bicara juga tahap perkembangan, maka ada banyak aspek gitu ya. Ada aspek mungkin guru-guru di sini juga udah lebih paham gitu ya. Ada aspek kognitifnya gitu, kecerdasannya gitu ya. Kecerdasan itu juga nanti menyangkut kemampuan bahasa gitu. Lalu misalnya ada aspek fisik gitu ya. Anak perkembangan motoriknya seperti apa gitu. Dan juga yang nggak kalah penting adalah aspek sosio-emosional gitu. Jadi bagaimana perkembangan emosinya yang berkaitan juga dengan kemampuan sosialnya juga, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sosial. Gitu. Nah, kalau dalam tahap perkembangan early childhood yang tadi kita bilang 3 sampai 6 tahun, biasanya anak itu ada dalam masa perkembangan sosial emosional yang dinamakan tahap perkembangan psikososial Erikson gitu ya. Kita bicara tahap perkembangan psikososial ada dalam tahapan inisiatif versus guilt gitu. Artinya anak pada tahap usia ini sedang mengembangkan ingin punya banyak inisiatif. Jadi kalau dia punya banyak inisiatif artinya kan ingin mencoba banyak hal. Pengen tahu, kepo gitu ya kalau kita bahasanya. Makanya kalau kita bersama dengan anak usia 3 sampai 6 tahun biasanya banyak nanya gitu. Ini apa sih? Terus udah dijelasin itu apa, ada lagi pertanyaan sambungannya gitu dan seterusnya sampai orang tuanya bingung mau jawab apa gitu ya. Nah itu namanya anak-anak tuh sedang explore lingkungannya gitu. Dia mau tahu banyak hal, apakah dengan dia tahu banyak hal dia bisa berkontribusi sesuatu yang bermakna ke lingkungannya gitu. Nah di sisi lain, kalau misalnya anak tidak berhasil mengembangkan inisiatifnya, maka dia akan mengembangkan rasa guilt atau rasa bersalah gitu. Ini 180 derajat berkebalikan dengan inisiatifnya itu sendiri gitu ya. Kalau dia terlalu banyak, misalnya orang tua ditanya ini sesuatu hal, terus orang tuanya bilang jangan banyak nanya gitu, atau misalnya bawel banget sih banyak nanya gitu ya. Nanyanya jangan sekarang gitu. Jadi maksudnya orang tua itu tidak menghargai pertanyaan anak. Itu bisa jadi anaknya itu mengembangkan perasaan bersalah gitu. Kayaknya aku salah deh kalau misalnya aku nanya terus gitu. Aku kayaknya ganggu deh mama papa aku kalau aku nanya terus. Jadinya kan dia lebih diam. Gitu ya. Akhirnya apa? Ketika seorang anak mengembangkan rasa guilt itu terus-menerus sampai dewasa, dianya akan menjadi anak yang misalnya pasif gitu, nggak berani bertanya, terus juga bisa jadi kepercayaan dirinya juga turun gitu. Jadinya apa-apa nanya, apa-apa diem aja, nggak berani berinisiatif gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa anak sedang ada dalam tahap perkembangan ini, maka akan lebih mudah bagi kita untuk tahu bagaimana cara solusi untuk mengatasinya. Gitu. Jadi tadi seperti yang kita bicarakan, kalau gitu gimana dong kalau misalnya dia harus mengembangkan inisiatifnya terus-menerus gitu ya. Artinya tetap harus ada keseimbangan antara mengembangkan inisiatif dan guilt-nya. Tapi di sini perannya orang tua itu harus mendukung ketika anak itu bertanya, juga perlu dihargai gitu. Nggak terus-menerus nanti aja tanyanya seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi intinya adalah motif dari perilaku anak usia segini adalah mereka tuh ingin explore, ingin cari tahu gitu. Sehingga ketika dia membantah, sebenarnya bukan dia nggak mau menuruti perkataan orang tua, nggak begitu gitu. Tapi dia itu ingin menunjukkan bahwa dirinya itu
pengen cari tahu, ingin mastery sesuatu, ingin menguasai sesuatu, ya, sehingga kita perlu mendukung hal itu. Oh, jadi seperti itu ya misal saya. Jadi memang sih anak-anak di usia 3-4 tahun itu curiosity-nya masih tinggi banget ya, pengennya explore kayak gitu ya, nggak selalu negatif ya kalau Betul. talkback kayak gitu ya. Terus itu jadi gimana tuh cara menghadapinya tuh? Oke, jadi kalau tadi kita udah bicara tentang alasan kenapa perilaku anak itu jadinya lebih sering talkback ke kita, sekarang terus gimana dong cara mengatasinya gitu ya. Sebenarnya kunci dari semua parenting itu adalah tentang komunikasinya ke anak tuh seperti apa gitu ya. Kalau kita tahu sekarang motifnya itu adalah curiosity yang besar, dia pengen cari tahu, pengen explore lingkungannya, pengen merasa bahwa dirinya nih bisa nih gitu ya. Maka sebenarnya orang tua itu perlu penting untuk ketika komunikasi kita bukannya melarang 100%, tapi oke, kalau kamu mau seperti itu, kita cari jalan keluarnya ya, gitu. Jadi kita juga menghargai bahwa anak punya rasa ingin tahu yang besar dan kita cari jalan keluarnya sama-sama. Gitu, bukannya malah meredam, gak boleh, pokoknya gak boleh tanpa penjelasan gitu, anak akan bingung kalau seperti itu gitu ya. Dan lebih lanjut lagi kita juga perlu ingat gitu, kalau misalnya nih mungkin banyak orang tua juga di rumah yang kalau ketika anaknya talkback gitu ya, kamu bandel banget sih, kamu tuh nggak bisa ngomongin ya gitu ya. Itu kan sebenarnya satu bentuk dari labeling ke anak gitu ya. Mungkin di sini orang tua di rumah juga ataupun guru-guru di sini juga sedikit banyak paham tentang labeling gitu. Ketika kita kasih label ke anak, baik yang itu positif atau negatif, itu punya dampaknya gitu ya. Yang positif misalnya, kalau kita bilang Hai princess gitu, kamu princess ya gitu. Artinya kan anak menampilkan perilaku seperti princess yang ada di film-film gitu. Artinya mungkin punya keinginan yang gak realistis, yang maunya dilayani misalnya seperti itu. Kan kalau princess seperti itu gitu. Jadi maksudnya ketika memberikan label kita juga harus hati-hati. Termasuk juga label-label yang negatif gitu. Kamu bandel ya nggak bisa dibilangin, mama udah bilangin berkali-kali nggak boleh, kamu tetap seperti itu misalnya gitu. Ya, itu kan artinya memberikan pesan ke anak beda gitu, bahwa oh aku nih anak yang bandel ya, anak yang nggak bisa dibilangin ya. Nah bahaya kalau anak sudah mulai berpikir seperti itu. Kenapa? Anak kecil, ini selalu saya bilang gitu ya sama klien saya gitu, anak kecil itu dunianya itu semua hanya berkitar di orang tuanya aja, bukan orang lain gitu. Jadi ketika orang tua ngomong apa ke anak, kita nggak bisa bilang jangan baper, nggak bisa begitu gitu ya. Pasti semuanya masuk ke pikirannya anak gitu dan masuk ke perasaannya anak. Nah coba bayangin kalau misalnya kita bilang kamu bandel banget sih nggak bisa dibilangin gitu. Mama udah berkali-kali nggak boleh, misalnya nggak boleh nonton kepanjangan gitu, kamu masih nonton. Anaknya akhirnya berpikir iya saya bandel ya gitu. Akhirnya dia bisa oke, kalau saya bandel berarti memang wajar kalau saya menampilkan perilaku yang nakal gitu loh. Ya, jadi selain kita tahu komunikasinya harus seperti apa, kita juga harus hati-hati sih labelingnya seperti apa. Gitu. Lalu kan kemudian bagaimana komunikasi yang tepat gitu ya. Nah, kita kasih contoh aja mungkin. Misalnya ya, misalnya nih anaknya kucuk-kucuk datang terus mau ngangkat gelas ini gitu ya. Gelas ini kan beling, pecah gitu. Kadang-kadang kita orang tua nggak kasih gitu. Kalau misalnya mamanya bilang jangan angkat gelasnya gitu, mama udah bilang jangan angkat gelasnya, kenapa kamu angkat gitu. Kalau kayak gitu kan sebenarnya pesan yang ditangkap anak itu adalah saya itu nggak bisa kali ya pegang gelas gitu ya, atau mama kok nggak percaya sama saya gitu ya. Jadi kayaknya saya salah deh kalau mau mencoba untuk angkat gelas, untuk mencoba hal yang baru gitu. Padahal kan sebenarnya pesan yang mau kita sampaikan, gelas itu kalau kamu pegang jatuh itu pecah gitu ya, bisa bikin kamu luka. Tapi yang ditangkap anak tuh beda gitu. Aku nggak boleh nih nyoba satu hal yang baru gitu. Nah kalau gitu gimana cara komunikasinya? Misalnya orang tuanya bisa bilangnya, oh Dede mau pegang ya, mau pegang gelasnya ya. Oh ya udah, mama bantuin ya, kita pegang berdua misalnya gitu. Jadi maksudnya si orang tuanya juga menghargai kalau anaknya mau mencoba suatu hal yang baru gitu, bukannya malah gak boleh coba semua hal yang baru gitu kan. Kasihan juga ya anaknya mau explore lingkungan tapi gak dikasih gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita bilang ayo kita pegang bareng-bareng ya, oh gak mau, Dede maunya pegang sendiri gitu ya.
kadang-kadang kita udah kasih jawaban yang benar, tapi respon yang diberikan juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Apa kemudian yang mesti kita lakukan gitu ya? Kuncinya itu adalah untuk kita konsisten juga gitu. Kita jelasin lagi bahwa kalau misalnya Dede pegang, nanti kalau gelasnya jatuh, pecah kena kaki Dede. Terus kan tangan Dede kan lebih kecil ya dari gelasnya ya, gitu. Bahaya loh, gitu. Coba kita pegang sama-sama. Nanti kalau Dede udah lebih gede, boleh kok pegang sendiri, gitu. Jadi penjelasannya itu adalah kamu boleh mencoba. Saya menghargai loh, kamu pengen mencoba melakukan sesuatu, tapi itu bahaya buat kamu kalau sendiri, begitu misalnya. Jadi kuncinya di sini komunikasi ya, cara menyampaikannya, Iya. penjelasannya, baru kita bisa lebih ngerti nih kalau misalnya kita memberikan sesuatu ke anak, memberikan perintah seperti itu, anak bisa lebih nangkep nih maunya apa dan kita mendengarkan penjelasan anaknya sendiri juga. Iya, jadi yang penting tuh pesan yang disampaikan, yang kita mau sampaikan ke anak tuh jelas dipahami sama anak. Sama halnya kalau kita punya orang tua misalnya antara suami dan istri gitu ya, bicara kan juga harus jelas gitu, harus tahu apa sebenarnya yang dia mau gitu. Kalau misalnya salah nangkep, ya udah responnya juga salah gitu loh. Itu sih pada dasarnya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari @diamila. Ada anggapan di masyarakat, biar anak jadi nurut harus ada sosok yang ditakuti oleh anak di keluarga, dalam hal ini seperti ayahnya atau ibunya. Nah, apakah hal tersebut bisa dibenarkan? Dan apa dampak positif dan negatifnya pada anak? Oke, pertanyaan menarik ya. Mungkin ini juga semua orang tua mengalami gitu. Apakah harus ada sosok yang ditakuti gitu ya? Nah, mungkin kalau dari saya pertanyaannya itu balik lagi. Kita sebagai orang tua maunya punya hubungan yang seperti apa sih ke anak kita? Gitu. Atau misalnya dibalik, kalau saya jadi anak, saya maunya saya seperti apa sih hubungannya sama orang tua? Gitu ya, hubungan yang ada takut gitu ya. Maksudnya kita berarti kan memandang orang tua sebagai figur yang otoriter, yang punya otoritas. Jadi kita kan takut, patuh. Atau misalnya kita menghargai orang tua kita gitu. Kita sayang sama orang kita kita sayang sama orang tua kita sehingga kita mau nurut sama dia. Gitu. Itu sih yang menjadi pertanyaan utamanya gitu. Jadi ini pertanyaan sambungan selanjutnya sih. Sejauh mana kenakalan anak bisa ditolerir? Ada waktu yang tepat untuk marah pada anak apa? Jadi kapan nih waktu yang tepat untuk menegur anaknya gitu? Jadi dari sosok itu bagaimana? Kapan waktu yang tepat untuk marah sama anaknya gitu ya? Oke. Kapan waktu yang tepat itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu. Kenapa? Karena gini, kapan waktu yang tepat untuk kita marah sama anak? Sebenarnya kan kalau di situ orang tua sendiri merasakan ada emosi marah ke anaknya. Nah, permasalahannya adalah semua emosi itu tuh valid gitu. Kamu mau sedih, mau senang, mau kecewa, kita nggak bisa bilang itu emosinya salah, kamu nggak boleh marah gitu. Itu nggak boleh gitu, karena emosi itu datangnya ya tiba-tiba gitu, kita nggak bisa mengontrol gitu. Jadi ketika orang tua marah, itu wajar kalau dia marah. Tapi kan kemudian apa respon yang dilakukan ketika dia marah itu yang menjadi suatu hal yang bisa kita kontrol. Gitu. Kita mau marah langsung ceramahin anak misalnya gitu ya, atau kita marah menunggu reda dulu gitu. Nah, dalam kita belajar emosi, sebenarnya ketika kita lagi overwhelmed banget nih sama emosi marah kita, pikiran kita tuh lagi terpenuhi sama rasa marah, itu otomatis kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Makanya kalau misalnya kita lagi marah berlebihan atau sedih berlebihan atau bahkan senangnya tuh berlebihan, kita tuh nggak boleh banget untuk mengambil keputusan apapun, termasuk berespon apapun. Kenapa? Karena bisa jadi nggak tepat. Kemungkinan besar seperti itu gitu. Karena gini, kalau kita mau mengambil satu keputusan atau menampilkan perilaku, harusnya kan itu imbang ya, antara logika sama emosi gitu ya. Bukan karena katanya Agnes Monica cinta ini nggak ada logika gitu ya, harus ada logikanya gitu. Sama kayak kita ngasuh anak gitu. Jadi ketika, boleh nggak sih kita marah? Mungkin yang lebih tepatnya adalah orang tua dan anak sama-sama ini dulu, calm down dulu deh gitu. Jangan sampai kita memberikan hukuman tanda petik atau memberikan treatment itu karena kita marah gitu, sebagai pelampiasan emosi gitu. Tapi kan yang penting
bagaimana sih untuk koreksi perilaku anak dengan benar? Nah, itu bisa dipikirkan kalau kita bisa reda dulu marahnya. Gitu. Nah, lalu kapan waktu tepatnya untuk marah? Kapan kita bisa mengkoreksi perilaku anak tadi begitu bukan pertanyaannya? Iya, betul. Jadi itu balik lagi ke masing-masing keluarga gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ini waktu yang tepat untuk semua anak gitu, nggak begitu. Karena setiap keluarga punya value yang berbeda-beda, punya aturan yang berbeda-beda gitu. Misalnya, kalau misalnya saya jadi orang tua gitu, maka value yang saya pegang adalah nomor satu, saya berpegang sama ajaran agama saya gitu. Kalau misalnya hukum dari agama saya bilang ini salah, maka anak saya juga harus tahu itu salah. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang tua yang lebih fleksibel ya, maksudnya ya udah asal dia tidak merugikan orang lain is okay gitu. Ya jadi itu balik lagi ke setiap orang tua sejauh mana dia mau koreksi perilaku anaknya, balik lagi nilai apa sih yang dia pegang untuk keluarganya. Betul, dan di sini juga kita tekankan kepada ini ya, saat ada orang tua yang sedang emosinya entah itu senang atau marah atau sedih, mereka harus diam sejenak sebelum mereka memutuskan sesuatu ya jadinya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga, agak sedikit di luar topik sih, tapi cukup menarik dari @siti_gusti_kajri. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membantu anak untuk memilih kalimat yang positif jika keadaan sudah terlanjur membuatnya berkata-kata negatif dan dengan nada yang keras, kayak membentak gitu. Dan kita tahu dari mana kalimat negatif itu ia tiru, itu ternyata bukan dari lingkungan keluarga, tapi ternyata dari lingkungan pengasuhnya. Nah, itu tuh gimana cara bijaknya kita itu untuk menyampaikan ke pengasuh supaya kita bisa bekerja sama dengan baik sama pengasuh kita itu, kayak gitu, tanpa menyinggung hati mereka ya. Oke, ini pertanyaan juga yang mungkin jadi masalah banyak orang tua ya. Pada dasarnya ya, anak kecil itu tuh paling pinter untuk modeling atau mengcopy perilaku orang dewasa gitu. Kadang-kadang justru yang kita nggak sangka dia bisa tiru dengan 100% gitu ya. Jadi memang harus sangat hati-hati ketika kita menampilkan perilaku tertentu atau kita ngomong tertentu gitu ya. Itu langsung bisa di-copy sama anak gitu. Anak itu pinter banget untuk hal itu gitu. Dan kalau kita bicara berarti ini kalau saya asumsikan anak dari kecil ini udah bisa ngomong kata-kata kasar atau kata-kata yang seharusnya nggak dibicarakan, dan itu dimodeling dari pengasuhnya yang bukan orang tua tadi dia bilang ya. Nah sebenarnya tadi lagi-lagi balik lagi bahwa dunianya anak kecil kan berkisar di situ-situ saja, di orang tuanya atau mungkin di sini pengasuhnya, dia lebih banyak sama pengasuhnya gitu. Ketika pengasuhnya sudah memberikan model yang salah gitu, itu akan sulit sih untuk anaknya bisa kita ubah. Kenapa? Karena dia itu 100% sama pengasuhnya misalnya, atau 60% waktunya sama pengasuhnya gitu. Sehingga beda cerita kalau gini ya, kalau misalnya dia 70% sama orang tuanya lalu 30% sama pengasuhnya. Nah, ketika si pengasuh menampilkan perilaku yang kita nggak inginkan dan dimodeling sama anak, itu kita sebagai orang tua bisa untuk mengkoreksi. Kita bilangin bahwa ini nggak bagus, kamu harus seperti ini kayak gitu ya, dengan shaping perilaku. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ternyata dia waktunya lebih banyak sama pengasuh gitu, maka ya nggak ada hal yang bisa kita lakukan selain memodifikasi lingkungannya gitu. Modifikasi lingkungannya gimana gitu kan, pertanyaan lanjutannya. Pertama, bisa kita ngobrol sama pengasuhnya gitu, bahwa ada hal-hal yang menjadi concern kita nih gitu. Anak-anak kalau tumbuh seperti ini nanti gedenya mungkin jadinya dijauhi sama teman gitu ya, atau misalnya jadinya ke kamu nanti juga jadi berkata kasar, kamu mau nggak dikata-katain kasar misalnya gitu ya. Tapi kemudian ada orang juga yang udah dibilangin seperti itu kan sulit ya, nggak mau terima gitu. Nggak apa-apa kok, menurut saya ini perilaku yang nggak apa-apa gitu ya. Terpaksa sih kalau menurut saya orang tua itu harus memilih gitu. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah apakah dia menjaga perasaan pengasuh agar tidak tersinggung, atau prioritasnya agar anaknya bisa berkembang dengan optimal gitu. Saya rasa itu yang perlu dipikirkan orang tua gitu. Ketika dia memilih anaknya untuk bisa berkembang dengan baik, kemampuan sosialnya juga baik gitu, mungkin ada saatnya juga mengganti pengasuhnya gitu loh ya. Karena tadi balik lagi, anak kecil itu pinter banget untuk copy orang dewasa
Jadi Gitu. orang tuanya sendiri pun harus berhati-hati untuk memilih Betul. siapa saja yang mendampingi anaknya ya. Betul, betul, betul. Oke, jadi kesimpulannya adalah talkback itu tidak selalu negatif ya. Itu tergantung motifnya di balik itu semua. Jadi namanya juga anak-anak, curiosity-nya masih besar, masih sangat tinggi. Mereka ingin tahu ini itu, ingin coba ini itu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu ya harus pintar-pintar menyikapinya ya. Dan satu lagi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya, Miss ya. Kayak faktor keluarga dan internal keluarga dan eksternal mungkin sangat berpengaruh, betul? Betul sekali. Baik, terima kasih Miss Elsa atas kehadirannya pada hari ini. Iya, terima kasih juga. Terima Mbak kasih. Ani ya. Semoga penjelasan-penjelasan dari Miss Elsa dapat berguna bagi parents-parents kalian di rumah. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya, sangat berguna dan sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Demikian acara talk show pada hari ini dari Tutor Time Intercon. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di acara selanjutnya.